Shalom saudaraku sekalian, saya berharap saat ini kita semua dalam keadaan baik-baik saja, ataupun ada di antara kita yang sedang berada dalam kondisi yang tidak ideal. Saya berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan tetap menjadi bagian hidup kita. Saat ini saya akan mau berbagi satu bagian firman Tuhan dalam Yeremia 32 ayat 27 berkata, "Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku?" Sebuah firman Tuhan yang saya pikir masih relevan buat kita hari ini. Sebuah pertanyaan yang Tuhan berikan kepada Nabi Yeremia waktu itu adalah, adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Pertanyaan buat saya dan saudara. Adakah sesuatu yang mustahil buat Tuhan lakukan dalam hidup kita? Pasti kita akan menjawab, tidak ada satupun yang mustahil, tidak ada satu perkara pun yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Namun kerap kali di dalam hidup kita sering mempertanyakan apakah Tuhan mau melakukan hal ini buat saya? Apakah Tuhan mau melakukan perkara yang besar ini buat saya? Firman Tuhan berkata bahwa iblis adalah pendusta. Dia bapa segala pendusta. Dia senang sekali untuk menaruh setiap kebohongan, menaruh setiap keraguan di dalam hati kita, meragukan akankah Tuhan mau melakukan itu di dalam hidup kita. Kadang-kadang dia mau menuduh kita akan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Atau mungkin kondisi kita saat ini, iblis gunakan untuk membuat kita goyah. Kita seakan-akan merasa bahwa Tuhan itu tidak melakukan perkara ini. Mengapa ini terjadi padaku? Saya mau flashback akan kehidupan saya waktu saya tinggal di panti asuhan beberapa tahun yang lalu. Saya kadang-kadang merasa bahwa ada suara di dalam hati saya, dalam pikiran saya yang mengatakan bahwa you're not gonna make it. Saya meragukan bahwa Tuhan akan melakukan perkara yang besar di dalam hidup saya. Apakah Tuhan mau memberkati masa depan saya? Seolah-olah iblis itu berkata, lihat dari mana engkau berada, lihat latar belakang keluargamu, lihat saat ini engkau tinggal di mana. Tetapi puji syukur kepada Tuhan. Tuhan menaruh orang-orang yang menginvestasikan hidupnya di dalam hidup saya secara pribadi. Para hamba Tuhan yang berada di panti asuhan. Mereka bukan saja mengingatkan tentang Allah yang sanggup, tetapi mereka mengingatkan saya bahwa kita punya Allah yang baik, yang mau melakukan perkara-perkara besar kepada anak-anak yang dipilihnya. Mungkin saat ini kita sedang berada pada suatu titik, suatu kondisi di mana kita mulai meragukan apakah Tuhan mau melakukan perkara yang besar ini di dalam hidup saya. Kita tidak meragukan kuasanya yang besar, tetapi kita meragukan apakah Dia mau atau tidak. Mungkin saja ada satu area di dalam hidup kita yang kita rasa itu terlalu besar untuk Tuhan mau lakukan. Mungkin bicara tentang kesehatan kita, bicara tentang keuangan kita, bicara tentang hubungan di dalam keluarga kita, bicara tentang pendidikan kita, bicara tentang pekerjaan kita, apapun itu yang menjadi area di mana kita mulai meragukan apakah Tuhan mau atau tidak. Saat ini saya mau katakan bahwa kita punya Allah, bukan saja Allah yang sanggup, tetapi Allah yang mau melakukan setiap perkara-perkara besar di dalam hidup kita. Saya baca bagian firman Tuhan yang menjadi closing saat ini dalam Roma 8 ayat 32 dikatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Tuhan sudah memberikan yang terbaik yang surga miliki, yaitu anaknya sendiri, Yesus Kristus, buat saya dan saudara. Apakah kita masih meragukan untuk setiap keperluan, setiap kebutuhan kita di dunia ini bahwa Tuhan tidak sanggup dan mau untuk melakukannya? Biarlah saat ini kita tetap mengarahkan pandang kita kepada Tuhan, apapun kondisi kita di masa lalu atau kondisi kita saat ini, setidak ideal apapun itu. Saya berdoa biarlah kita tetap punya keyakinan teguh bahwa kita bukan saja memiliki Allah yang sanggup, tetapi Allah yang mau melakukan perkara itu buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.